Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam pelajaran akidah akhlak, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa perilaku tercela, di antaranya adalah licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Pada bab ini kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, dan penyebab seseorang berperilaku semacam itu. Kemudian akan dibahas pula bagaimana cara menghindarinya. Sebagai pengingat, kita harus kembali sadar bahwa kita manusia merupakan makhluk dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Oleh karenanya, kita pun harus mampu berbuat yang terbaik sebagai upaya kita dalam menjalankan amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi, dengan cara menebar kebaikan, berbagi kebahagiaan, tentunya dengan menerapkan perilaku-perilaku terpuji. Namun nyatanya terkadang tanpa kita sadari, kita manusia juga pernah melakukan perilaku tercela. Entah itu berbuat curang, kecintaan terhadap harta yang berlebihan yang memungkinkan kita lupa akan kebenaran, berbuat seenaknya tanpa peduli ada orang yang kita zalimi. Kemudian mungkin kita juga pernah diskriminasi terhadap sekelompok orang yang justru membuat orang-orang tersebut merasa tidak senang. Bagaimanapun, sengaja ataupun tidak, tentunya perilaku-perilaku semacam ini tidak perlu terjadi, apalagi pada diri kita yang mengaku beriman kepada Ilahi. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa perilaku tercela dengan harapan kita semua mampu dan berupaya untuk menghindarinya dalam rangka menciptakan kehidupan yang harmonis yang menampakkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Perilaku tercela yang pertama adalah licik. Licik berarti banyak akal dalam hal keburukan, pandai menipu, culas dan curang. Sikap licik merupakan sikap yang didominasi oleh hawa nafsu untuk menguasai ataupun mencapai suatu tujuan tertentu menggunakan segala macam cara yang bisa dipakai meskipun salah dan sangat merugikan. Mereka cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai keuntungan demi memuaskan diri mereka. Salah satu perilaku licik, kita bisa kembali melihat sejarah umat Nabi Syuaib alaihi salam, yaitu kaum Madian yang senantiasa melakukan kecurangan dalam perdagangan. Mereka senantiasa mengurangi takaran ataupun timbangan dari semestinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Sebenarnya tidak hanya dalam hal perdagangan, perilaku licik ini bisa ditemukan dalam situasi dan kondisi apapun, karena sejatinya orang-orang licik ini cenderung malas. Mereka ingin memperoleh keuntungan tetapi tidak mau mengeluarkan tenaga dan usaha. Mereka lebih suka menipu dan memperdaya orang lain demi kepuasan diri mereka. Lemahnya iman dan kurangnya kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi segala perbuatan manusia merupakan penyebab seseorang berperilaku licik. Mereka lupa bahwa kecurangan, penipuan dan kebohongan yang mereka lakukan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Adapun ciri-ciri orang yang licik yaitu mereka tidak suka melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat orang lain menderita. Mereka selalu saja mempunyai rencana negatif agar orang lain mengalami kegagalan. Bahkan yang terparah, mereka bisa saja melakukan fitnah dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keinginannya.
Orang yang licik cenderung nafsunya tak pernah berujung. Mereka ingin selalu melakukan semua hal yang dirasa dapat memuaskan diri mereka. Pandai menipu untuk memuluskan siasatnya yang licik dan tak jarang membalas kebaikan orang lain dengan pengkhianatan. Terkadang orang licik ini tak ubahnya seperti orang-orang munafik yang senantiasa melakukan kebohongan untuk memuluskan siasat liciknya. Lantas bagaimana cara kita menjauhi perbuatan licik ini? Tentunya dengan cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatan manusia. Allah itu memiliki Asmaul Husna Ar-Raqib yang berarti Maha mengawasi. Setiap perbuatan kita, entah itu baik ataupun buruk, akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Perbuatan tercela yang kita lakukan, baik itu menipu dan mencurangi orang lain yang justru merugikan orang lain tersebut, maka itu berarti kita sudah melakukan keburukan, dan di mana keburukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini menjadi perhatian bagi kita agar tidak terjerumus pada perilaku licik tersebut. Perilaku tercela yang kedua adalah tamak. Secara bahasa, tamak berarti suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga ingin selalu menambah apa yang seharusnya ia miliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia, terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram dalam memperolehnya. Orang yang tamak selalu merasa harta yang dimilikinya selalu kurang, sehingga selalu menginginkan lebih banyak. Tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan oleh syariat ataupun tidak. Kecintaan terhadap harta dunia yang berlebihan menyebabkan seseorang akan terjerumus pada perilaku tamak, seolah tidak ada rasa syukur atas apa yang telah ia miliki dan terkesan menjadikan harta sebagai tujuan utama sehingga takkan pernah puas terhadap harta, cenderung egois dan pelit. Cara menghindari perilaku tamak adalah dengan meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar bahwa Allah tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Allah senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan, serta kita tetap harus qanaah, merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku tercela yang ketiga adalah zalim atau aniaya. Orang yang zalim dalam kehidupannya suka mencederai hak-hak orang lain dan juga hak-hak Allah atas makhluknya. Mereka suka melakukan kemungkaran, mengingkari kebenaran, berpaling dari perintah Allah, melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, serta gemar melakukan perbuatan tercela seperti dusta, khianat, aniaya, menghina, memfitnah dan lain sebagainya yang dapat menyakiti perasaan orang lain, menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghilangkan rasa persaudaraan yang berujung pada hilangnya keharmonisan, hilangnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa ada 3 bentuk kezaliman. Pertama, zalim kepada Allah dengan melakukan syirik. Kedua, zalim kepada diri sendiri. Dan ketiga, zalim kepada sesama manusia. Zalim kepada Allah dengan melakukan perbuatan syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, zalim kepada manusia juga menjadi sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Kenapa? Karena ketika kita menzalimi seseorang, maka selama orang tersebut tidak memberikan maafnya kepada kita, maka meskipun setiap hari sepanjang hidup kita bertaubat kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karenanya, sekiranya kita sudah terlanjur berbuat zalim, menyakiti perasaan orang lain, menghina, memfitnah orang lain misalnya, maka yang perlu kita lakukan pertama adalah dengan cara meminta maaf kepada orang tersebut. Karena ampunan Allah berdasarkan keridhaan orang-orang yang kita zalimi. Itulah kenapa perbuatan zalim ini perlu kita hindari, jangan sampai di akhirat kelak pahala-pahala kita habis diberikan kepada orang lain sebagai bentuk pertanggungjawaban kita
atas kezaliman-kezaliman yang kita lakukan di dunia. Perilaku tercela yang keempat adalah diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain sebagainya. Perlakuan berbeda semacam ini akan mendatangkan rasa tidak nyaman, bahkan sakit hati bagi orang yang menerimanya. Islam melarang umatnya berlaku diskriminasi terhadap orang lain hanya karena perbedaan suku dan bangsa. Perbedaan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia itu dapat saling kenal mengenal dan bersaudara. Dan sejatinya manusia mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama. Islam melarang umatnya untuk bersikap diskriminasi karena memang manusia diciptakan berbeda satu dengan yang lainnya. Justru diskriminasi dapat menimbulkan konflik, memperlakukan orang lain dengan sewenang-wenang, berlaku sombong, dan diskriminasi juga merupakan indikasi yang menunjukkan penolakan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menumbuhkan semangat persatuan, tidak mengejek satu sama lain, dan mengedepankan tasamuh atau toleransi merupakan cara yang tepat untuk menghindari perilaku diskriminasi. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini terkait dengan perilaku tercela. Harapannya setelah mempelajari perilaku tercela ini kita dapat berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari perilaku-perilaku tersebut. Karena bagaimanapun perilaku tercela merupakan sebuah kemungkaran. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita kemungkaran sehingga jelas mungkarnya dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi kemungkaran itu. Dan mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita kebenaran sehingga jelas benarnya dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan kebenaran itu.